semua, kembali lagi di podcast Ekrutopia Part 3. Kali ini kita mau ngobrolin tentang tips untuk job seeker dari CEO-nya ekrutes.id loh. Pengen tahu gimana tipsnya? Check this one out. Nah, terus lagi nih Pak, aku mau tanya ke Pak Hace mumpung ada di sini gitu ya. Betul. Kalau Pak Hace ada nggak sih tips-tips gitu buat ekrubadi di sini yang lagi nyari kerja gitu? Sebagai CEO, Selain yang main cari kerja, Iya. tambahannya adalah yang sekarang lagi bekerja juga gimana tipsnya. Oke, berarti dua ya yang Iya. kita minta ya dari Pak Hace. Tips untuk pencari kerja dan juga yang sedang bekerja. Merintis karir kan? Merintis karir gitu. Apa nih tipsnya? Kalau lagi cari kerja, nggak usah pilih-pilih kerjaan. Oke. Jangan pilih-pilih kerjaan. Jangan pilih-pilih kerjaan, tips nomor pertama. Iya, karena kan kerjaan apapun juga sebenarnya ya kalau dijalanin lama-lama juga suka ya. Pilih gaji nggak, Pak? Oh, pilih gaji. Dulu sih saya 5 tahun nggak digaji ya, Pak. Wow. Wah, bisa. Ya, status saya dulu agen, Pak, freelance. Oh, oke. Tapi kan dari situ saya belajar banyak hal juga ya. Ya seperti yang tadi saya bilang, tulus dan ikhlas itu saya Tulus, belajar di situ. ikhlas. Saya nggak digaji, saya bekerja. 5 tahun pertama gak digaji? Ya, Oke. tidak ada gaji, cuma diganti buat bensin sama tagihan telepon. Oke. Ya dari situ nggak usah pilih-pilih kerjaan. Suatu pekerjaan itu jangan langsung dibilang wah itu nggak cocok sama saya. Apa jangan-jangan Anda sendiri juga belum tahu, makanya tes pakai ekrutes ya. Oke, makanya sekali lagi Tes tes dulu, pakai tahu. ekrutes. Jangan-jangan banyak orang juga tidak mengenali potensi diri dan Betul. kepribadiannya ya. Betul, Pak. Mungkin kata teman saya itu orangnya ekstrovert, padahal saya tidak, gitu kan. Saya itu seorang introvert sebenarnya. Tapi dari luar memang kelihatannya ekstrovert. Extrovert. Kalau nggak dites kan nggak ketahuan. Iya. Nah, jalanin aja yang sudah ada. Justru sebenarnya kan kalau kita bilang, oh saya nggak suka pekerjaannya, dicoba aja belum. Emang waktu naksir cewek bisa langsung naksir? Dipelajari dulu dong ceweknya. Iya. Didalami dulu dong ceweknya Iya, seperti apa. PDKT Ya, dulu sama ya. dong. Pekerjaan juga jangan bilang wah nggak cocok sama saya. Pelajarin dulu pekerjaannya apa, didalami dulu. Tapi kalau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan gimana, Pak? Wah, saya dulu sempat kuliah sih Pak, tapi teknik sipil Pak. Teknik sipil. Teknik Ini kan kerjaannya IT, bikin bangunan ya. ya. Iya. Tukang ngecor Pak, ngecor. Oh, tukang ngecor. Tukang ngecor, teknik sipil. Ngecor jalan Pak, yang berlubang, yang di Jakarta banyak lubang. Oh, jadi sebenarnya kalau misal nanti selesai kuliahnya, sekarang Bapak di jalan ya? Ngecor-ngecor gitu ya? Apa gimana? Seharusnya jadi tukang cor ya. Ya harusnya saya jadi tukang cor Pak. Kebetulan nggak jadi tukang ngetik. Oke, Gitu. baik. Jadi ya sebenarnya selain pekerjaan yang profesi ya, kalau menurut saya semua pekerjaan yang lain itu bisa dipelajari sambil berjalan. Oh, gitu. Learning by doing. Learning by doing sama rasa ingin tahu yang penting. Rasa ingin Rasa tahu ingin yang tahu. Saya ingin tahu ya. Iya. Jadi jalani, terjuni, cintai, kembangkan ingin tahumu di bidang itu, gitu ya. Ya, cintai dulu sih sebenarnya. Habis dalami, cintai pekerjaanmu. Karena kalau misalnya kita suka sama cewek, mau cewek tinggal di mana juga disamper kan? Iya. Oh, benar. pasti. Ya sama, pekerjaan juga Atas sama. dasar suka ya, Pak ya. Iya, ternyata ya. kurang lebih Oke, sama. gitu. Sama. Jadi gitu ya ekrubadi ya buat temen-temen nih ekrubadi di sini yang lagi cari pekerjaan gitu. Yang pertama tipsnya jangan pilih-pilih gitu. Yang kedua coba cintai pekerjaannya kayak gitu. Soalnya kemarin juga saya habis lihat nih ya Pak video di TikTok gitu. Katanya emang kita kalau misal mau jadi orang tuh jangan menutup kesempatan gitu. Jadi kayak ya terbuka aja sama semua kesempatan karena kita bisa belajar banyak dari setiap kesempatan. Oh, ngomongin kesempatan, waktu itu sempat bahas sama rekan kerja di kantor. Oke, gimana tuh? Ya, seringkali kan orang bilang, wah saya belum siap Saat saat mendapat sebuah kesempatan gitu kan. Belum Takut, siap ya. belum Oke, siap. takut. Saya bilang, lebih tua dari saya, makanya saya panggil Ci ya. Ci, kalau orang mendapat suatu kesempatan, dia sudah siap, artinya dia sudah terlambat. Kok bisa? Lah, udah siap kan kesempatan. Itu mah bukan kesempatan Pak, namanya perencanaan. Oh iya Kalau benar-benar. Bapak Masuk sudah siap, akal. itu namanya sudah direncanakan Pak. Ya. Kalau sebuah kesempatan itu datang di saat kita tidak siap. Jadi kita ambil atau tidak ambil kesempatan itu gitu ya. Betul, tinggal pilih. Anda berani tidak mengambil resiko. Karena gini, saya punya kesempatan jadi seorang manajer, Oke. tapi saya nggak percaya diri.
Aduh, kayaknya saya belum siap, saya lewatkan. 5 tahun lagi saya jadi manajer. Sebenarnya Anda mampu nggak? Mampu. Bener. Terlambat nggak? Terlambat, Dulu iya. udah bisa. Iya. Padahal kalau dulu diambil jangan-jangan sekarang Udah jadi direksi. direksinya. Iya. Kurang lebih gitu. Oh, jadi sebenarnya ketika kita kayak ngerasa nggak siap ketika ada suatu kesempatan, ya itu emang akan seperti itu ya. Kalau Ya. kita udah siap berarti udah disiapkan. Terlambat. Terlambat gitu. Sudah direncanakan. Rencanakan. Iya, kurang lebih begitu. Sama berarti Yin, kayak Gimana? kita mau beli rumah, Heeh. nunggu siap rumahnya nggak kebeli-beli. Iya. Ya kan? Benar. Padahal sebenarnya mampu kan nyicil aja. Mampu. Ya, mampu sebenarnya. Oke, jadi itu ya teman-teman Ekrubadi di sini. Kalau ada kesempatan yang datang gitu, ambil aja. Jangan gitu. sia-siakan. Jangan sia-siakan. Pada saat diambil, lalu kembangkan diri kita agar bisa fit dan bahkan melebihi dari kesempatan itu gitu kan. Ya, Yes. kalau buat yang lagi kerja tuh ya, kemarin saya lihat status salah satu dulu Salah satu apa nih Pak? mantan senior saya lah. Oh, mantan senior. Senior di pekerjaan Ya, ya. kirain status saya, Pak. Saya jadi mikir Senior saya di bikin status pekerjaan. apa gitu. Terus. Saya baca statusnya begini. Kalau 5 tahun lagi Anda ingin bergaji 10 juta, jangan lakukan hal yang dilakukan orang yang bergaji 1 juta. Oke. Kalau Anda mau jadi luar biasa, berlakulah seperti orang luar Luar biasa. biasa. Jangan seperti orang awam. Kurang lebih kalau sekarang kan kita suka dengar apa? Balance, life balance Iya. ya. Oh, iya. Work life Healing, balance, ya. healing, work life balance gitu ya, Pak. Itu fine-fine aja, cuma kan balik ya ke individu masing-masing ya. Kamu itu puas nggak sama hidup kamu ya sekarang? Jangan nanti jadi julid ke orang gitu kan. Pulang kerja maunya seperti orang biasa, punya waktu, pulang kerja on time, terus habis itu nge-gym, nge-mall dan lain-lainnya. Ya, it's okay, itu pilihan hidup masing-masing orang ya. Cuma biasanya sih ya kalau yang karirnya luar biasa, biasanya kurang balance ya. Baik. Yang saya baca waktu itu top 10 CEO di dunia di industri IT itu life balance-nya hancur semua. Oke. Private life-nya hancur. Iya. Ya, make sense sih Pak. Soalnya kan untuk mendapatkan suatu hal yang luar biasa, ya usahanya harus berkali-kali Luar lipat biasa. ekstra dong. Betul, terutama sebenarnya apa sih yang paling penting dikorbankan dalam berkarir? Waktu yang tidak bisa dibeli. Waktu. Wah, Itu sih. Contohnya begini ya. Kalau dulu saya jadi sales, saya pulang kerja itu ketemu prospek. Nggak cuma di jam kerja gitu. Disitulah baru kita bisa make money. Iya kan? Ya kalau di luar jam kerja saya pergi dengan rekan-rekan kantor, hangout dan lain-lainnya, Iya. saya kehilangan waktu. Memang itu waktu adalah hak saya gitu. Iya, benar. Perusahaan tidak berhak untuk mengatur sampai ke sana kan. Tapi kan di situ adalah determinasi saya ya sama tujuan saya. Mau kemana? Apa mau jadi orang sukses di masa depan atau menikmati hidup di masa sekarang? Ya itu balik ke pilihan. Pilihan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gitu. Iya. Tapi Ya. seringkali orang melakukan hal yang biasa, tapi bertanya, bagaimana jadi luar biasa? Pengen jadi orang luar biasa, tapi melakukan hal yang biasa. Biasa-biasa aja. Begitu dia dikasih tahu, langsung mental block. Oke. Buat saya, Kantor ini toxic. Ya, kantor ini toxic toxic. nih, harus keluar nih gitu. Ya makanya kembalilah ke pilihan masing-masing orang Iya, ya. itu pilihan Ya, ya, sebenarnya Pak. Yang ya. pasti semua pimpinan, semua atasan itu seneng sama anak buah yang punya rasa ingin tahu besar, terus tidak banyak bicara, dedikasinya tinggi dan totalitas. Totalitas gitu ya. Ya, Totalitas, dedikasi tinggi, ingin taunya besar gitu ya Pak ya. Betul. Oke, itu 3 hal nih teman-teman yang mungkin bisa kita persiapkan juga nih ya buat diri kita masing-masing nanti ketika kita udah berkarir atau meniti karir gitu. Kayaknya oh ternyata perusahaan tuh cari orang-orang yang seperti itu nih gitu Ekrubadi. Sehingga ketahuan nih, 5 tahun ke depan, Iya. 10 tahun ke depan, kita jadi apa? Iya, kita jadi apa gitu. Sebenarnya tuh kita harus nanyanya ke diri kita sendiri ya Pak ya. Pilihan kita ya soalnya. Iya. Kita ya mau itu kan jadi balik gitu. sebenarnya ke life mission ya. Tujuan hidup masing-masing orang kan. Tujuan hidup Pengennya jadi seperti apa gitu.
Oke. Balik Jadi ke sana. gitu, Ekrubadi. Jadi langsung tanya aja ke diri kita sendiri sekarang. Kayak kita mau jadi apa ya 10 tahun ke depan ya. 5-10 tahun ke depan kita pengen jadi apa gitu. Terus usaha apa yang mau kita lakukan gitu ya. Dan berani ambil kesempatan. Yes. Karena kesempatan itu nggak akan datang kedua kalinya. Iya. Sama seperti teman-teman semua para Ekrubadi yang nonton acara ini, berarti cepat-cepat ngunduh aplikasi Ekrutest, isi Iklan lagi tesnya. ya, dicatat. Iya. Kami akan Isi iklan tesnya. terus-menerus. Tapi beneran nih Ekrubadi nggak cuma iklan doang. Tadi kan Pak Haji juga nyampein gitu ya. Banyak banget orang yang nggak paham sama dirinya, nggak tahu potensinya apa. Makanya kita perlu banget nih tes potensi, tes IQ, tes kepribadian di ekrutest.id gitu. Dan Ini Ekrutest ini selalu mengembangkan tes-tes terbaru yang yes. kalian nantikan saja. Iya. Oke, nanti teman-teman langsung aja kulik-kulik dia di www.ekrutest.id atau langsung aja download di Play Store di Ekrutest.id gitu. Langsung bisa dicari-cari di situ ya, Pak ya. Betul. Tesnya. Buat teman-teman yang pakainya Apple, Iya. tunggu aja. Iya, Karena tunggu nggak lama aja. lagi baru kita akan Launching gitu. Iya. Oke. Nah, terus nih Pak Hace nih, ada nggak sih kayak apa ya? Kata-kata yang bisa bikin orang lain termotivasi. kata-kata bijak dari Kata-kata seorang bijak. Hartono Chandra. Dari seorang Harto Chandra, CEO dari Ekrutest dan juga Comtronics nih. Gimana nih? Ada nggak kata-kata yang mau disampaikan gitu ya buat teman-teman di luar sana? Apa ya? Quotes gitu mungkin dari Pak Hace yang wah Quotes Hartono Chandra 2022. Waduh. Apa nih quotes dari Bapak nih? Pakai bahasa Indonesia aja kan? Iya, pakai Pakai bahasa apa Indonesia juga boleh. aja. Iya. Saya rada pelo pak. Nanti kalau ngomong bahasa Inggris malu pak. Iya nggak apa-apa deh. Gak Nah, bisa ya, bahasa Pak. Inggris gitu ya. Kemarin saya soalnya nggak ikut kelas Inggris pak di kantor. Iya. Nggak diajak sama HRD saya. Quotes-nya itu ya, kamu harus memulai sesuatu untuk membuktikan sesuatu. Oke. Kamu mesti Memulai sesuatu untuk membuktikan sesuatu. Ya. Untuk membuktikan dirimu lah ya. Oke. Dan kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai Oke. untuk membuktikan dirimu sendiri. Oke. Membuat dirimu terbukti. Jadi mulai dulu, terus selesaikan. Ya kalau dimulai nggak ada selesainya ya belum terbukti. Iya, betul. Jadi harus selesai dulu ya untuk dapat pembuktiannya. Berani memulai, beresin sampai selesai. Oke. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kurang lebih begitu. Oke, itu nih. berani memulai dan selesaikan. Iya, kalau udah mulai ya selesaikan gitu. Jangan di tengah-tengah ditinggalin apa diapain. Di tengah-tengah gitu ghosting. ya, Pak ya. Di ghosting gitu, hilang gitu kemana gitu. Jangan seperti itu ya Ekrubadi. Jadi apa yang kita mulai itu harus kita selesaikan juga gitu. Itu seperti kata Pak Hace tadi. Iya. Kalau pengen jadi orang luar biasa, Iya. ikuti cara berpikir dan bekerja orang luar biasa. Iya. Kalau mau kayak Pak Hace jadi punya bisnis, seperti itu fotonya. Yin. Ya misalnya kalau kerja ya, wah kak saya 2 tahun lagi harus jadi supervisor. Ya, jangan baru 6 bulan udah di-press dan lainnya, aduh toxic, nggak kuat. Jalanin dulu sampai 2 tahun, buktiin. Oh udah terbukti, baru pindah. Ternyata 2 tahun gak terbukti di supervisor, baru pindah. Gitu. Betul, tapi paling nggak selesaikan dulu 2 tahun itu. Kan bisa jadi memang toksik beneran ya. Iya. Jadi memang perusahaannya itu tidak bisa menilai karyawannya, ya bisa aja. Jadi itu saatnya Anda pindah karena Anda Oke. tidak dihargai sebagaimana Oke. mestinya. Ya. Tapi 2 tahun kelamaan dong Pak, nunggu toksik apa tidak toksik kita tahu. Emang kalau baru setahun bisa buktiin apa Pak? Oh iya. Setahun 3 awal tuh bulan adaptasi, 6 bulan baru Iya. belajar, 6 bulan baru kontribusi, 6 bulan kontribusi bisa ngasilin apa? Belum ngasih apa-apa udah bilang Belum. toksik ya. Udah bilang Ih, toksik, udah aduh, ngatain. Saya nggak ngomong gitu ya Pak. Oh. Bapak lo yang ngomong lo. Saya nggak ngomong begitu. Saya Terima hanya kasih Pak atas mencoba statementnya. mengulangi saja. Ya, kurang lebih begitu maksudnya Pak. tapi Pak Hace ngomongin toksik nih ya. Emang menurut Pak Hace kriteria kayak perusahaan atau kantor-kantor yang toksik tuh yang kayak gimana sih? Nggak tahu, kantor saya nggak toksik soalnya. Baik buat teman-teman. Kantornya Ekrutest tuh nggak Ekrutest. toksik. Nggak Nggak toksik kami, toksik jadi saya ya. nggak bisa ngomongin. Dan Iya. kebetulan saya nggak pernah kerja di tempat lain sih. Dari dulu di sini ya. Iya, dari dulu Kalau di sini-sini tuh aja. gini ya, Hah? yang ada cuman program dietnya Pak Hace tuh gagal total kemarin gara-gara baik. itu. Itu Oh itu toksiknya itu tuh di toksik situ. memang. Oh, Itu toksiknya itu ya. Ya. Yang di bujuk-bujuk ya buat makan-makan. Oh saya tidak dibujuk, dipaksa. Oh, iya, beda. baik. Ya saya sebenarnya memperhalus ya, tapi ternyata
ya diomongin aja, ternyata dipaksa buat makan. Itu salah satu toksiknya yang ada di Ekrutes. Katanya sih mereka mau bikin podcast juga. Baik, mau bikin podcast juga ya. Ya. Bagaimana memaksa bos? Oh enggak. Tantangan dalam rekrutmen di generasi Z. Wah. Katanya begitu. Nah, itu nih Ekrubadi ditunggu juga ya, ada podcast tantangan rekrutmen generasi Z. Nanti kita bakal undang nih HR dari Ekrutes dan juga Komtronics gitu. Nanti Jadi- kayaknya ada Pak Haji sekalian gitu ya. Oh, biar nggak ada saya. Seru. Kenapa nggak ada? Enggak ada. Ih, ada lah. Kan Apa? sesinya beda. Oh, rasanya beda. sesinya. Nggak apa nanti kita Sesinya undang. kalau lagi tuh yang sama istrinya. Oh iya, itu Ah, tadi ya. itu nanti. Ya gitu, gimana memilih itu tadi ya. Oke, pokoknya Ekrubadi harus tungguin banget gitu ya episode-episode selanjutnya dari Ekrutopia. Oke, ada lagi? Nah, oke. Udah. Karena kalau enggak makin lama makin Ya nanti topiknya jadi makin kemana-mana. Mendingan ditunggu sesi berikutnya dari kami ya. Iya, Bapak seperti hostnya ya. Iya, Yang jadi nutup ya. Nanti mungkin saya yang akan membawakan acara ini berikutnya. ya. Terima kasih ya, kita hostnya udah dibantu untuk nutup acara ini oleh Pak Iya. Aceh ya. Ya gitulah ya, ternyata CEO itu bisa jadi iya. apapun ya CEO ya. Itu hebatnya kalau kita bicara tentang startup. Oh, Kalau bicara gimana? startup, kagak ada bicara tentang lu di atas, gue di bawah. Oke. Kita semua sama. Kita semua. Itu kata siapa, Pak? Kata gue barusan. Oh, kata lu. Oh, Kita semua sama di sini. Tapi di luar dia bos. Oh iya. di sini kan? Ya, di sini. Di sini. Di podcast ini Di doang. podcast ini. Di podcast ini doang di Ekrubadi. Begitu Iya. di luar. Bapak itu bos saya. Kayaknya kita perlu bicara di ruangan saya. Aduh, Pak. Habis ini, aduh, jangan sampai panjang urusannya Ekrubadi ya. Daripada panjang urusannya kita tutup aja nih. Padahal ruangan saya udah dibajak buat acara ini loh. Iya, ini ruangan dari Pak Haji ya. Emang se-humble itu si CEO dari Ekrutes ini, teman-teman. Oke, tapi udah dulu aja deh. Dah, Nanti ya. kita next episode aja ya ketemu sama Pak Haji lagi. Buat Ekrubadi yang mau request nih kulik-kulik apapun nih tentang Pak Haji CEO Ekrutes, boleh banget langsung komen di kolom komentar. Apa aja nanti kita pasti bakal bacain satu-satu ya Mas Andi ya. Pokoknya apa saja, tanya saja. Nanti kita kejar Pak Haji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yes, itu. benar gitu. Jadi makasih banget nih buat Ekrubadi yang udah Siapa? nonton podcast Jawab kita komen sampai juga sekarang. dipaksa ya? Iya, Dipaksa. jawab komen juga dipaksa. Kirain gitu. makan doang. Iya, prinsipnya adalah pemaksaan nomor 1 ya di sini ya Ekrubadi ya. Oke, see you di another episode Ekrubadi. Thank you, bye bye. Bye-bye.